Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan beramal soleh. Seringkali dalam suatu diskusi mengabaikan sebuah definisi dari suatu kata, sehingga ketika diskusi sudah sangat panjang, tidak ada titik temunya. Ini karena pada awal diskusi, para anggota diskusi tidak memiliki definisi yang sama tentang suatu materi pembicaraan. Masing-masing anggota punya definisi masing-masing sesuai dengan pengetahuannya sendiri, sehingga ketika diskusi berlangsung pemahamannya berbeda antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebelum diskusi berlangsung, para anggota harus sepaham dulu tentang definisi. Bila kita diskusi masalah agama, maka definisikan dulu apa itu iman, Islam, kafir, fasik, syirik, dan lain-lain. Misalnya syirik, apakah syirik menyekutukan Tuhan atau syirik iri dengki? Kafir, apakah kafir itu menentang perintah Tuhan atau kafir non-Islam? Kemudian Islam sendiri, apakah Islam agama Islam ataukah Islam menyerahkan diri? Demikian juga bila kita diskusi yang berhubungan dengan sosial politik, seperti definisi dari fanatik, sekuler, liberal, kapitalis, komunis, dan lain-lain. Komunis ini apakah partai komunis, apakah komunis community, artinya kebersamaan. Sekuler juga demikian. Apakah sekuler dalam arti tidak berhubungan dengan agama atau sekuler artinya bersifat keduniaan. Dalam bidang teknologi, tentukan apa itu yang disebut mobil, mesin, radio, pesawat, dan lain-lain. Apakah yang dimaksud pesawat itu pesawat terbang, atau kapal udara, atau pesawat televisi, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti atmosfer, ozon, frekuensi, nuklir. Nah, apakah ini nuklir untuk listrik atau nuklir untuk persenjataan? Kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, mungkin kata-kata di luar masalah keagamaan tadi itu tidak tertulis, namun dapat terlukis. Tidak tersurat, namun dapat tersirat. Kata-kata yang tidak tertulis itu memang sulit dimengerti oleh orang-orang yang awam yang tidak bergerak di dalam bidangnya atau transendental. Maka itu perlu kiranya selain mempelajari tulisan dalam kitab suci, mempelajari juga dengan akal yang kita miliki, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar apa yang tertulis dalam kitab suci dapat dimengerti sebagai mana tertulis dalam Al-Quran. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran surat Yunus ayat 100. Selain definisi, perlu diketahui juga pengertian-pengertian yang yakni maksud dari sebuah definisi. Banyak sekali judul-judul sebuah cerita atau berita, sebuah narasi atau jurnal yang tidak sesuai dengan isinya karena hampir sama pengertiannya. Nah, misalnya isi cerita tentang kebudayaan tapi judulnya peradaban. Isi cerita tentang iman tapi judulnya Islam. Isi cerita tentang kerudung tapi judulnya jilbab. Nah, seakan-akan kedua kata itu sama padahal berbeda. Perlu kiranya para ahli bahasa meluruskan pengertian kata-kata dari sudut tata bahasanya agar masyarakat tidak keliru mengungkapkan dan memahami sebuah kalimat. Pengertian yang salah akan berakibat salah persepsi atau salah menanggapi dalam menyimpulkan suatu cerita.
Terlebih bila konteks atau suasana ceritanya tidak sesuai, tidak diketahui. Bukan hanya salah pengertian, tetapi juga bisa tersesat. Judul dari bab ini adalah beriman dan beramal soleh. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia artinya yakin. Diterjemahkan juga sebagai percaya pada kekuasaan Allah. Iman menurut istilah dalam Al-Quran berarti membenarkan. Orang-orang yang berkeyakinan atau beriman membenarkan apa yang telah difirmankan Allah dan disabdakan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang benar dan yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Quran Surat At-Taubah 62. Definisi iman berdasarkan hadis adalah yang ada dalam hati, yang diucapkan dan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu kesatuan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut telah mencapai keimanan yang sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan atau mendekatkan diri kita dengan Tuhan bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang berat dan melelahkan. Misalnya kita punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik apabila kita mau berusaha atau berjuang. Namun di tengah jalan kita tidak bisa melakukannya karena banyaknya godaan hidup. Contoh cerita keimanan yang lemah dalam perjuangan diantaranya adalah orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan berhijrah. Quran Surat An-Anfal 74. Padahal di sana mendapatkan teman, tempat untuk berjuang, dan orang-orang yang berhijrah tapi tujuannya buruk untuk meraih kesenangan dunia. Ini dengan segera. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Misalnya contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, bila ada orang yang berjuang merantau ke daerah orang lain dan sangat diharapkan keberadaannya di rantau orang, mestinya tetap di sana pada waktu itu. Namun banyak di antara kita yang putus asa kembali ke kampung halamannya karena di kampung halaman ada ayah, ada bunda, ada sanak, saudara, atau kesenangan lainnya. Sebenarnya di rantau ia menjadi orang yang berguna, dapat membantu sesama membangun daerah dengan bekal ilmu yang dimilikinya. Namun tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu. Ia tidak kuat mentalnya menghadapi tantangan hidup di rantau orang. Maka orang tersebut imannya lemah karena tidak mampu menahan diri untuk tidak pulang kembali. Padahal sebelumnya bertekad berjuang karena Allah. Misalnya pada dokter atau guru yang sangat diperlukan di daerah. Contoh yang kedua adalah bila ada orang yang meninggalkan kampung halamannya pergi ke kota karena di kota ada banyak kesenangan dan hiburan, walaupun pendapatannya tidak seberapa dan kehidupan pun tidak membawanya pada kualitas hidup yang tinggi. Dia lebih baik meninggalkan pekerjaan daripada tidak menikmati kesenangan kota. Ia hijrah tapi bukan untuk tujuan yang baik, tapi untuk meraih kesenangan dunia dengan segera. Di kampung pekerjaannya menjadi terbengkalai karena malas mengerjakan pekerjaan tersebut. Padahal kekayaan yang ia miliki di desa akan lebih banyak memberi manfaat untuk sesama. Misalnya menggarap sawah, menanam di ladang, membelah batu, memotong kayu, menyaring intan, menangkap ikan, dan lain-lain. Maka orang tersebut imannya lemah karena tidak mau memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah padanya. Padahal ia percaya pada keberadaan Allah. Nah, ini dialami oleh para petani, para nelayan, dan lain-lain.
Iman atau keyakinan ini merupakan jalan untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa mendekati Tuhan dengan melangkahkan kaki menuju di mana Tuhan berada. Tuhan bukanlah makhluk atau benda yang dapat dilihat oleh mata manusia. Namun Tuhan bisa melihat kita semua. Dia maha halus, kekuasaannya maha mengetahui sedalam-dalamnya. Quran Surat Al-An'am 103. Nabi Muhammad pun tidak pernah melihat Tuhan dengan indranya, tertuang dalam sebuah hadis. Siapa yang menerangkan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhan, maka ia adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernyataan tentang wujud Tuhan ini bukan hanya dari Nabi Muhammad. Dari Nabi sebelumnya juga sama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. 1 milenium sebelum Nabi Muhammad, 500 sebelum Masehi, juga seorang nabi pembawa agama Buddha, yakni Siddhartha Gautama, yang disinyalir oleh para pakar agama Islam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, telah mengemukakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera sebagai berikut. Mereka yang dengan bentuk melihat aku dan mereka yang mengikuti aku melalui suara, salahlah mereka dengan apa yang mereka lakukan. Aku tak akan dilihat oleh mereka. Nah, di zaman Rasulullah, orang-orang yang beriman itu terdiri dari orang Islam, orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani. Dan ada golongan lain. Mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut orang yang beriman? Ini karena mereka juga sama menyembah Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perbedaannya adalah dalam menerjemahkan sifat-sifat Tuhan dan firman-firman Tuhan. Dalam agama Hindu kepercayaannya seperti itu juga sama, yakni Sang Hyang Widiwasa. Artinya Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan sifat dan manifestasinya berbeda-beda. Seperti Dewa Wisnu memelihara alam, Dewa Indra menurunkan hujan, Dewa Sri memberi makanan, Dewi Laksmi memakmurkan negara, dan lain-lain. Mereka juga berkeyakinan adanya Allah pencipta langit dan bumi dan mengurusi kehidupan manusia, namun dengan bahasa yang berbeda. Tertulis dalam sebuah buku Bhagavad Gita tentang pengenalan Tuhan sebagai pencipta alam semesta adalah sebagai berikut. Maya tatam idam sarvam, jagat apyatta murtina, matsani sarvab butani, ngaca ham tesfafa sita. Semua yang ada di alam semesta ini terangkum di dalam wujudku. Semua makhluk tinggal ada padaku, tapi aku tidak berada pada mereka. Nah, perbedaannya adalah dalam cara-cara beribadah juga. Umat Islam mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam ibadah salat. Sedangkan umat Kristen mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Dan umat Yahudi mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Perlu diketahui sekarang ini banyak orang yang tidak seagama, tidak paham bahwa keimanan agama lain juga adalah menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan pencipta langit dan bumi. Orang yang beragama tidak mungkin menyembah benda. Yang menyembah benda itu orang-orang musyrik. Walaupun mereka menyebut dirinya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lain-lain. Di antara mereka yang beragama akan mewarisi surga adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini tertulis dalam surat At-Tin ayat 1-8.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisnina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun khairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bahwa orang-orang yang beriman, baik itu agama Nasrani, tertulis dalam surat itu watini wa zaitun, agama Yahudi, waturi sinina, dan agama Islam, wahajal baladil amin, yang akan masuk surga di akhirat kelak adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, amanu wa amilus solihat di antara mereka. Ketentuan ini karena Allah Maha Adil, alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin, atas semua umat manusia yang adalah semuanya ciptaan Allah. Mungkinkah umat Nasrani dan Yahudi yang baik akan masuk neraka, sedangkan umat Islam yang jahat akan masuk surga? Apakah umat Islam bisa masuk surga bila kekuatan iman tidak ada, amalnya tidak soleh, kejahatannya melimpah? Nah, itu terjadi pada zaman Nabi yang lahir, yang mengeluarkan surat At-Tin pada zaman itu. Di zaman sekarang, di Indonesia memiliki beberapa agama yang menyembah pada Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang gaib, yang berada di tempat yang gaib. Tuhan yang Maha Esa namun dalam konsep yang berbeda. Ini ada dalam Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Namun bila konsepnya salah, bahwa yang dianggap Tuhan itu berbentuk dan terlihat atau zohir, misalnya menyembah patung Buddha atau memuja kayu salib, dan perintahnya tidak dilaksanakan, tidak berbuat baik, tidak berzakat, tidak salat sesuai agama masing-masing, maka itu hampir sama dengan kemusyrikan. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dan 6. Konsep ketuhanan dalam Islam lebih lengkap ketimbang agama lain. Ini karena Islam lahir terakhir penyempurna ajaran ketuhanan sebelumnya. Dalam agama Kristen dikenal konsep Trinitas, yang dikenal sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Islam dikenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah SWT. Bukan berarti Tuhan Islam itu ada 3, yakni Tuhan Allah, Tuhan Subhan, dan Tuhan Ta'ala. Nah, dalam agama Buddha dikenal konsep Tuhan adalah yang tak dilahirkan, yang tak dijelmakan, yang tidak diciptakan, dan yang mutlak. Nah, dalam agama Islam dikenal dengan 20 keberadaan Tuhan, yakni wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Dalam agama Hindu dikenal konsep banyaknya dewa-dewa yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Dalam agama Islam dikenal dengan sifat-sifat Tuhan yang tergabung dalam 99 sifat Tuhan, yakni Asmaul Husna. Memang tidak sama persis, tapi ada kemiripan dalam konsep ketuhanan. Sekarang dalam rumah ibadah berbeda-beda tapi tujuannya sama. Bila kita masuk masjid terdapat tulisan-tulisan Arab. Bila masuk gereja terdapat lukisan-lukisan Yesus. Bila masuk pura terdapat patung-patung dewa. Tulisan, lukisan, dan patung itu bukan Tuhan. Itu hanya cara manusia menyatakan Tuhan itu ada dan berfirman. Sesungguhnya mereka tidak menyembah tulisan, tidak menyembah lukisan, dan tidak menyembah patung. Mereka menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah kalau kita belajar bahasa lain itu lebih mudah ketimbang belajar agama lain. Karena bahasa bentuknya real, sedangkan agama bentuknya abstrak. Bukan hal yang mustahil bila masih ada umat Islam yang menganggap Buddha Tuhannya patung, Kristen Tuhannya 3, Hindu Tuhannya banyak.
Dan mungkin juga umat lain tidak belajar Islam akan menganggap umat Islam Tuhannya adalah batu atau Ka'bah. Demikian bab 1, nanti kita lanjutkan pada bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.